wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahannya sehingga kita dapat berjumpa dalam diskusi terbuka yang diadakan oleh kelompok 3 Hukum Adat kelas C pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widiananda sebagai moderator pada diskusi terbuka dan juga rekan-rekan saya yaitu Naufal Juris Justisiano, Bilqis Tikrotul Aini, Muhammad Erza Farandi, Sindiana Salsabila Indrawan, dan Tiara Ayu Sekarwangi. Baik, dalam diskusi terbuka pada hari ini, kita akan berdiskusi membahas tentang kasus konflik suatu permasalahan yang terjadi pada 18 Agustus 2020, yaitu masyarakat adat Besipaya yang digusur dari hutan adat Pubabu di Nusa Tenggara Timur, yang menyebabkan anak-anak dan perempuan trauma dan masyarakat adat hidup di alam terbuka. Untuk Tiara, silakan menjelaskan deskripsi dari konflik tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan konflik ini. Pada Selasa siang, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi masyarakat Besipae, bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi baik verbal dan fisik oleh aparat. Banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah 3 tembakan peringatan aparat meletus. Menurut kuasa hukum masyarakat adat Besipae, pengerusakan rumah setidaknya sudah terjadi 3 kali, yakni pada Februari, Maret, dan Agustus. Imbas dari kehilangan tempat tinggal itu, mereka kini tinggal di alam terbuka, beralaskan tikar, dan beratapkan langit. Masyarakat Besipae kemudian melaporkan pengerusakan rumah yang mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian. Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linam Nutu, Mio, dan Oeka diawali oleh keengganan masyarakat adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu. Namun pada 1985, pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linam Nutu, Mio, dan Oeka. Humas Pemprov NTT, Marius Jelamu, berdalih bahwa lahan itu sudah diserahkan oleh ketua adat kepada pemerintah di daerah pada 1985 dan dibuat sertifikat atas lahan itu. Humas Pemprov NTT menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pengganti seluas 20 kali 40 meter bagi 37 keluarga yang tinggal di lahan yang disengketakan. Namun masyarakat adat Besipae menjelaskan bahwa saat ini telah ada 4 rumah yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Kendati begitu, warga enggan untuk menempatinya karena rumah itu dianggap tidak layak. Terima kasih. Terima kasih Tiara. Selanjutnya kita akan diskusi tentang bagaimana peran pemerintah dalam melindungi masyarakat hukum adat, terutama masyarakat adat Besipaya yang mengalami kekerasan akibat konflik sengketa lahan, sehingga anak-anak dan perempuan mengalami trauma. Silahkan memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Masyarakat hukum adat sendiri merupakan bagian dari entitas bangsa dan warga negara Indonesia. Sebagai suatu entitas bangsa, masyarakat hukum adat baik secara komunal maupun individu memiliki hak dan kewajiban seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dengan jelas dan tegas dikemukakan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Masyarakat hukum adat adalah bagian dari segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia yang harus dilindungi oleh negara. Selain itu, untuk melindungi masyarakat adat, tentu pemerintah harus secepatnya mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Dan untuk kasus masyarakat adat Besipae, yaitu banyaknya para anak-anak dan perempuan yang trauma, maka pemerintah harusnya segera menarik aparat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian tersebut untuk segera membebaskan warga yang ditahan dan juga tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat Besipae, serta melakukan pemulihan bagi si perempuan maupun anak-anak yang mengalami trauma. Terima kasih. Terima kasih Bilqis. Jadi yang kita ketahui bahwa masyarakat hukum adat di sini adalah bagian dari entitas bangsa dan warga negara Indonesia. Asumsi dasar ini didukung oleh kenyataannya bahwa entitas masyarakat hukum adat telah ada secara nyata sebelum lahir dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana pendapat kalian tentang masih adanya kesenjangan hak yang didapat oleh masyarakat hukum adat? Silahkan memberikan jawabannya. Ya, izin menjawab. Masih terjadinya kesenjangan hak kepada masyarakat hukum adat Besipae di NTT sendiri. Padahal konstitusi mengamanatkan kepada segenap penyelenggara negara baik dalam lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama hak kosmologi masyarakat hukum adat yang mencakup wilayah mereka hidup dan bertempat tinggal. Kesenjangan ini terjadi sehingga hak mereka mendapatkan tempat tinggal dan pelindungan yang baik diabaikan.
Mereka digusur dan harus tinggal di bawah pohon dengan beralaskan tikar saja. Ini terjadi karena masyarakat hukum adat Besipae menolak untuk memperpanjang kontrak peminjaman hutan adat Besipae dengan alasan peternakan dan penggemukan sapi. Kontrak ini sudah berjalan selama 25 tahun hingga tahun 2010. Alasan penolakan inilah yang membuat masyarakat hukum adat merana. Oleh karena itu, solusi dari menangani kesenjangan hak masyarakat hukum adat dalam kasus sengketa hak tanah adat ini dengan pengadilan atau litigasi. Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan pelindungan. Implikasinya harus terdapat pelindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Namun pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama, bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu, diupayakan masyarakat menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa, dan bukan mencari pihak yang benar atau salah, dan selanjutnya penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah. Nah, relatif lebih mudah untuk diselesaikan melalui cara musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Terima kasih. Terima kasih, Sindiana. Jika dibaca dari fakta yuridis dan fakta real, pada kenyataannya, amanah konstitusi tersebut pada tataran pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Ada kesenjangan yang sangat jauh. Perlu diakui secara jujur bahwa masyarakat hukum adat belum mendapatkan perlindungan yang memadai baik keberadaan, kepentingan, dan hak-haknya. Yang kita ketahui bahwa dalam kasus konflik yang terjadi ini, pasti adanya pengingkaran hak masyarakat adat. Maka bagaimana pendapat Anda tentang pengingkaran hak masyarakat adat yang terjadi pada masyarakat adat Besipae? Silahkan memberikan pendapatnya. Izin menjawab, berdasarkan kasus yang terjadi pada masyarakat adat Besipae, aksi tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3. Yang telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak wilayah suatu masyarakat hukum adat. Penyerangan terhadap komunitas Besipae juga merupakan pelanggaran terhadap mandat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Erza. Baik, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 ini, seharusnya pemerintah menghormati dan tunduk terhadap putusan MK tersebut dan tidak mencaplok hutan adat demi keperluan investasi. Karena hutan adat sendiri, kekuatan hukumnya sudah ada melalui putusan MK, sehingga seharusnya semua pihak wajib menghormatinya dan juga diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3. Dengan adanya pengingkaran hak masyarakat adat ini dan juga banyaknya kasus masyarakat adat yang terjadi, kita dapat mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU masyarakat adat. Menurut kalian, apakah dengan adanya konflik-konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat adat bisa menjadi momentum untuk mengesahkan RUU masyarakat adat? Silahkan memberikan pendapatnya. Menurut saya, RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat perlu disahkan secepatnya untuk menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat adat serta menjembatani hubungan negara dengan masyarakat adat. Artinya masyarakat adat ini juga ingin diakui seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena RUU masyarakat adat ini sendiri sudah 15 tahun terkantung-kantung. Padahal RUU ini sangat fundamental untuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Selain itu, terdapat juga pasal dari Omnibus yang perlu diperhatikan bahkan direvisi, seperti dari pasal 50 terkait pelanggaran tinggal di kawasan hutan paling singkat 5 tahun. Ini dinilai bermasalah bagi masyarakat adat, misalnya suku Limba, yang berpindah-pindah. Ketika mereka kembali ke lahan semula, tak bisa menunjukkan bahwa mereka telah menguasai atau tinggal di situ selama 5 tahun berturut-turut. Artinya masyarakat adat yang menganut sistem perladangan berpindah akan dikenai dengan pasal 50 tersebut. Yang kita tahu bahwa pengesahan RUU dan revisi Omnibus sendiri itu tidak akan mudah. Maka pemerintah juga harus membuat program. Salah satunya program Gerahan, yaitu program Gerakan Rehabilitasi Hutan, yaitu program yang mengabaikan prinsip free, prior, and informed consent yang merupakan hak masyarakat adat untuk menyetujui ataupun menolak terhadap pembangunan di wilayahnya yang mempengaruhi lingkungan dan sumber daya. Karena prinsip ini telah dijamin dalam sejumlah hukum di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih atas waktunya.
Baik, terima kasih Naufal. Jadi dari kasus ini saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya dari kasus ini sebagai suatu entitas bangsa, masyarakat hukum adat adalah bagian dari segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia yang harus dilindungi oleh negara. Konstitusi mengamanatkan kepada segenap penyelenggara negara untuk menjaga eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat. Contohnya pada kasus ini yaitu masyarakat adat Basipae, terutama hak kosmologi masyarakat hukum adat yang mencakup wilayah mereka hidup dan bertempat tinggal. Namun pada nyatanya, masyarakat hukum adat Besipae masih belum mendapat haknya karena masih belum disahkannya RUU yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah dan DPR sendiri. Solusi dari menangani kesenjangan hak masyarakat hukum adat dalam kasus sengketa hak tanah adat ini dengan pengadilan atau litigasi. Dan untuk RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat perlu disahkan secepatnya oleh pemerintah untuk menjamin keberadaan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Sekian diskusi terbuka dari kelompok 3 pada hari ini. Akhir kata saya Salsabila Widiananda dan teman-teman saya pada diskusi hari ini. Memohon maaf jika ada kesalahan kata dan tutur kata. Dengan ini kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.